Shalom. Ya, eee, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pribadi Yosua, di mana Yosua ini merupakan salah satu pengintai yang waktu itu dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, dan dia merupakan orang yang memberikan respon yang positif gitu ya. Ketika ke-10 pengintai yang lain itu memberikan kabar busuk tentang negeri yang mereka amati. Nah, saya akan bacakan di dalam Bilangan 14 ayat ke-6 sampai 9 ya. Di situ akan kita lihat Bilangan 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di sini bisa terlihat bagaimana Yosua ini mempercayai Tuhannya. Dia tidak hanya sekedar lip service aja, tapi dia benar-benar percaya gitu ya kepada Tuhan. Nah, ini salah satu modal kuat yang dimiliki oleh Yosua, yang dilihat oleh Tuhan sebagai pondasi yang baik gitu ya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika Tuhan memilih kita, Tuhan itu melihat bahwa ada benih-benih yang baik di dalam diri kita yang bisa dikembangkan, yang bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan memakai diri kita. Dan itu ada pada diri Yosua. Nah, saya akan bacakan di dalam Yosua 1 ayat pertama sampai kedua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Yosua ini tidak pernah menyangka bahwa dia itu akan terpilih gitu ya, menjadi seseorang yang memimpin umat Israel, bangsa yang besar itu, untuk masuk ke tanah perjanjian. Karena dia ini merasa dia hanyalah seorang abdi gitu ya, pembantu Musa. Di mana-mana dia itu cuma ngikut apa yang Musa katakan gitu ya. Nah, dan Tuhan memang dari awal sudah menetapkan Musa itu untuk membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Awalnya demikian. Tetapi karena Musa ini gagal di tengah jalan, dia dianggap tidak menghormati kekudusan Tuhan, sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Dan Tuhan mengalihkan tugasnya untuk membawa umat Israel ke tanah Kanaan itu kepada Yosua, seseorang yang nggak disangka-sangka gitu ya. Mungkin bangsa Israel pun tidak ada yang menyangka bahwa itu bisa jatuh ke tangan Yosua. Bagaimana bisa seorang abdi gitu ya mendapatkan tugas yang tidak
mudah gitu. Itu tugas yang besar gitu. Seharusnya kalau Tuhan memilih mungkin salah satu, pemimpin-pemimpin seperti mungkin Harun gitu ya, atau orang-orang yang menjadi kepercayaan Musa lainnya yang sudah terlihat itu seperti mumpuni gitu untuk melakukan tugas itu nggak masalah, tapi ini yang dipilih Yosua. Tapi kita kadang tidak bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi pemikiran Tuhan gitu ya. Sesuatu yang tidak disangka-sangka gitu ya. Seperti juga Daud gitu ya. Ketika Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi orang yang akan dipilihnya. Awalnya Nabi Samuel ini bertemu dengan saudara-saudara Daud. Dia berpikir, wah ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena orang itu terlihat dari perawakannya itu luar biasa gitu ya. Itu sesuatu yang menurut manusia itu masuk dalam kriteria menjadi seorang raja gitu. Tetapi apa yang dilihat manusia itu berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Daud seseorang yang tidak pernah diperhitungkan di dalam keluarganya oleh ayahnya, oleh kakak-kakaknya, tetapi rupa-rupanya dia seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel. Nggak main-main menjadi raja. Nah, demikian juga dengan Yosua ini. Seseorang yang tidak disangka-sangka gitu ya, bisa dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan itu menjanjikan Yosua ini memiliki hak yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada Musa, mendapat perlakuan yang sama gitu ya. Itu bisa kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 3 dan ayat yang ke-5. Yosua 1 ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan di ayat yang ke-5, itu dikatakan oleh Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, luar biasa ya apa yang sudah Tuhan nyatakan ini. Nah, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua. Tuhan akan menyertai Yosua sama seperti Tuhan menyertai Musa. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan itu juga berpesan berkali-kali gitu ya, supaya Yosua ini menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya di dalam mengikut Tuhan gitu ya. Sebab tugas yang diembannya ini bukan tugas yang mudah gitu ya, secara manusia, secara kekuatan manusia. Sebab juga perjalanannya di dalam merebut tanah Kanaan ini akan menghadapi berbagai macam tantangan. Ada kesulitan demi kesulitan, di mana kalau Yosua ini tidak berpegang teguh di dalam imannya kepada Tuhan, dia akan mengalami kegagalan. Tuhan itu ngerti sampai batas mana kemampuan Yosua ini. Karena Yosua sebagai seorang abdi, dia juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan tertentu. Seorang abdi itu seseorang yang
terbiasa untuk dipimpin, bukan terbiasa memimpin gitu ya. Jadi ketika dia harus menjadi seseorang yang memimpin, itu ndak mudah. Tetapi kalau dia mau nurut sama Tuhan, ngikuti apa yang Tuhan katakan, Tuhan pasti akan buat dia berhasil. Sama kan seperti kita juga. Seringkali kita itu merasa bahwa, waduh, ini kalau nggak karena penyertaan Tuhan, nggak bukan karena Tuhan yang buka jalan, nggak bisa ini aku melakukannya seperti ini nih. Banyak hal di dalam hidup ini yang kita itu nggak sanggup melakukannya. Tetapi oleh karena Tuhan ada di pihak kita, kita itu bisa melewatinya dengan baik, dengan sukses. Di dalam Yosua ini juga mengikut Tuhan di dalam perjalanannya menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika dia itu harus berperang gitu ya dengan orang-orang dari kota Yeriko gitu ya. Nah, Tuhan itu ngomong sama Yosua kalau Yeriko ini akan diserahkan kepada Yosua. Cuma Tuhan itu memberikan langkah-langkah gitu ya, caranya gimana Yosua ini bisa menang gitu. Jadi bukan dengan cara atau strategi Yosua secara pribadi, tetapi dengan strategi yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Nah, Yosua ini diperintahkan gitu ya, selama 6 hari itu semua prajurit Israel itu harus mengedari kota Yeriko itu sebanyak 1 kali. Dengan para imamnya, itu 7 orang imam waktu itu yang dipilih itu ya. Itu harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Nah, dan di hari yang ketujuh itu dikatakan harus mengelilingi kota itu 7 kali dan dengan para imam yang meniup sangkakala. Nah, ini mungkin buat Yosua secara manusia itu nggak mudah untuk dilakukan. Karena apa? Itu kalau cuma prajurit gitu ya, mengelilingi kota itu sebanyak 1 kali tanpa melakukan aksi yang terlihat ingin menyerang kota Yeriko. Itu dia menghadapi konsekuensi diejek, dicemooh oleh musuh-musuhnya. Karena musuhnya masih gini, "Loh, ini apa-apaan ini? Kamu ini bercanda atau gimana? Ngapain bangsamu ini mengelilingi kota Yeriko tanpa melakukan apa-apa? Emangnya bisa menang hanya dengan cara yang seperti ini?" Nah, Yosua pasti menghadapi tantangan suatu kondisi yang seperti itu gitu ya. Tetapi dia tetap taat gitu dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia lakukan tepat gitu. Jadi selama 6 hari itu rakyatnya itu dengan 7 imam tuh mengelilingi kota Yeriko sebanyak 1 kali dan di hari yang ketujuh itu 7 kali sambil para imam tuh niup sangkakala. Nah, ketika sangkakala ini ditiup panjang bunyinya itu dan didengar oleh Yosua, itu Yosua harus memerintahkan bangsa Israel ini untuk bersorak dengan sorak yang nyaring dan di situ akan
terlihat bahwa tembok Yeriko ini akan runtuh. Bagaimana mungkin secara akal manusia itu rasanya kok masa cuma dengan teriakan itu tembok bisa runtuh? Secara manusia itu sesuatu hal yang mustahil ya, itu untuk bisa runtuh itu. Nah, tapi pada kenyataannya ketika rakyat bersorak dengan suara yang nyaring itu, tembok itu sungguh-sungguh runtuh. Dan rakyat yang sudah diperintahkan untuk langsung itu maju ke depan masing-masing, memanjat masing-masing maju ke depan. Itu mereka melakukannya dengan tepat. Akhirnya orang Israel ini mengalami kemenangan melawan orang-orang dari kota Yeriko ini. Nah, apakah kita ketika menghadapi situasi yang demikian, kita melakukan hal yang sama seperti yang Yosua lakukan? Atau mungkin kita masih berpikir-pikir, kalau kelihatannya itu masuk akal, ya dilakukan. Tapi kalau kelihatannya itu nggak masuk akal, bisa menjadi cemoohan orang-orang, itu ya nanti dulu ya Tuhan ya, nggak dulu deh. Ini aku tak berdoa dulu, apa benar ini yang Engkau perintahkan? Apa benar ini sesuatu yang Tuhan suruh? Gitu ya. Jangan-jangan ini cuma pikiranku aja, cuma keinginan hatiku aja, bukan dari Tuhan. Seringkali mungkin kita berpikir seperti itu ya. Dan ada hal-hal yang mungkin apa yang menjadi keinginan Tuhan itu kita lakukan. Tetapi dalam perjalanannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu ya. Itu menjadikan kita meragukan, benar atau enggak sih? Padahal itu terkadang memang Tuhan izinkan. Tuhan sudah perintahkan, tetapi kelihatannya itu mengalami kegagalan. Tapi sebenarnya itu suatu cara yang Tuhan persiapkan buat kita untuk kita meraih kemenangan di depan. Jadi ketika Tuhan sudah memerintahkan kepada kita, kita ngerti bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Ya, kita belajar dari Yosua ini untuk tetap melangkah, melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, supaya kita bisa melihat hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Nah, tetapi Tuhan tadinya yang sudah berjanji kepada Yosua, udah tadi pokoknya penyertaannya itu ya, Tuhan akan perlindungannya itu sifatnya itu abadi gitu ya, sepanjang hidupnya. Tetapi janji Tuhan itu bersyarat. Ada syarat-syarat ketika janji Tuhan itu diberikan. Jadi tidak asal ketika Tuhan berjanji, janji itu pasti terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Itu karena janji Tuhan itu bisa terjadi, bisa juga enggak. Jadi kita jangan buru-buru senang dulu gitu ya. Saya itu pernah mendapat pengajaran bahwa perbuatan kita itu intinya perbuatan kita itu enggak ada hubungannya dengan janji Tuhan. Yang artinya sekalipun kita itu ada melakukan pelanggaran, itu janji Tuhan itu tetap
terjadi. Jadi tidak menggugurkan janji Tuhan yang sudah kita terima. Janji Tuhan itu pasti nyata dalam hidup kita. Tapi maksudnya di sini itu ketika kita melakukan dosa atau kesalahan yang nggak ada hubungannya dengan janji Tuhan itu, maka itu nggak ada pengaruhnya terhadap janji Tuhan yang nantinya akan kita terima atau yang sudah kita terima. Nah, contoh gitu ya, saya kasih contoh. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, di sini janji Tuhan dinyatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, Tuhan itu berjanji kepada Abraham yang waktu itu masih bernama Abram ya, bahwa Tuhan akan membuat Abraham ini menjadi bangsa yang besar gitu ya. Tuhan akan memberikan berkat, akan memberkati Abraham, membuat namanya masyhur, dan Abraham ini juga menjadi berkat buat orang lain. Tetapi di dalam perjalanannya, Abraham ini ada melakukan kesalahan. Dia melakukan hal yang tidak baik terhadap istrinya Sarah. Dia itu ketika di dalam perjalanannya di negeri Mesir, itu terjadi kelaparan di negara itu. Nah, di situ Abraham ini berkata kepada Sarah istrinya, nanti kalau ada yang nanya kamu ini siapa, bilang ya kamu ini saudaraku gitu ya, supaya aku nggak diapa-apakan. Dan di situ Sarah ini menurut gitu ya. Akhirnya ketika Raja Firaun melihat kecantikan Sarah, dia terpikat oleh Sarah dan dia melihat bahwa Sarah ini tidak mempunyai pasangan gitu. Akhirnya Sarah diambillah menjadi istri Firaun. Nah, di sini Abraham sudah menjual istrinya. Dia melakukan hal yang secara manusia itu jahat, tidak baik. 2 kali loh Abraham ini melakukan hal itu. Nah, tapi hal ini, kejahatan yang dilakukan oleh Abraham ini tidak membatalkan janji Tuhan di dalam hidupnya. Abraham tetap dijadikan Tuhan menjadi bangsa yang besar. Abraham ini tetap diberkati oleh Tuhan. Namanya itu termasyhur. Karena apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan itu tidak berhubungan, tidak ada hubungannya dengan janji Tuhan itu. Sehingga dia tetap menerima janji Tuhan itu. Tetapi beda dengan kasus Yosua. Ketika Yosua itu taat gitu ya. Ketika Yosua itu selalu meminta petunjuk gitu ya kepada Tuhan. Tuhan itu memberikan penyertaannya terhadap Yosua sehingga Yosua ini bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi ketika Yosua ini menghadapi
orang-orang Ai itu dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Dia mengambil keputusan sendiri. Oh, kalau Yeriko ini, orang-orang Yeriko ini bangsa yang lebih besar. Kalau orang-orang Ai ini, dia itu lebih kecil. Orang-orangnya itu nggak banyak gitu ya. Jadi dia tidak meminta petunjuk Tuhan lagi. Dia mengambil keputusan cukup dengan 3.000 orang waktu itu ya yang dikirim gitu ya untuk mengalahkan orang-orang Ai ini. Dan hasilnya dia mengalami kekalahan. Meskipun diceritakan bahwa orang-orang Ai ini bisa mengalahkan orang-orang Israel karena ada pelanggaran ya, akan mencuri barang-barang yang dikhususkan sehingga ada dosa di dalamnya yang membuat penyertaan Tuhan itu undur dari bangsa Israel ini, akhirnya mengalami kekalahan. Tetapi itu intinya itu bukan karena kesalahan Akan ini. Intinya itu ada pada diri Yosua ini. Kalau saja saat itu Yosua meminta petunjuk Tuhan. Tuhan, ini kami mau menyerang orang-orang Ai. Gimana Tuhan? Kami harus gimana? Berikan petunjuk-Mu. Saya rasa itu Tuhan akan memberikan petunjuknya. Beresi dulu. Ada yang nggak beres ini. Yang dilakukan oleh orang Israel. Ada yang mencuri barang-barang yang dikhususkan buat aku. Sehingga di situ Yosua bisa melakukan pemberesan terlebih dahulu. Dan setelah melakukan itu, setelah tidak ada penghalang, pastinya orang-orang Ai ini akan bisa dikalahkan. Tetapi karena Yosua lalai di dalam meminta petunjuk Tuhan, pada akhirnya dia mengalami kekalahan. Nah, ada satu peristiwa lagi di mana Yosua ini juga lalai gitu ya, gak minta petunjuk Tuhan. Yosua ini mengikat persahabatan dengan orang-orang Gibeon, di mana orang-orang Gibeon waktu itu saking takutnya dengan bangsa Israel, mereka itu berpura-pura sebagai orang yang berasal dari negeri yang jauh gitu ya, dan mengajak bangsa Israel ini mengikat persahabatan. Nah, di sini karena Yosua, orang-orang Israel ini tidak meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Tuhan, sehingga mereka mengikat persahabatan dengan orang-orang Gibeon, di mana seharusnya orang-orang Gibeon ini adalah orang-orang yang harus dimusuhi, orang-orang yang harus dikalahkan. Nah, efeknya, akibatnya yang dihadapi oleh orang-orang Israel ketika melakukan suatu kesalahan, mereka ini harus kerepotan sendiri ketika menolong orang-orang Gibeon memenangkan sebuah pertempuran. Jadi ketika orang-orang kelima raja dari orang Amori, kelima raja orang Amori itu mendengar kabar bahwa orang-orang Gibeon ini mengikat persahabatan dengan Yosua, nah, dengan bangsa Israel, sehingga mereka ini marah. Mereka melakukan penyerangan terhadap orang-orang Gibeon. Nah, di sini orang-orang Gibeon ini karena mereka
terbatas jumlahnya. Mereka merasa nggak mungkin bisa menang melawan musuh-musuhnya. Mereka meminta pertolongan kepada orang-orang Israel. Mereka berkata, "Ingatlah perjanjian persahabatan yang sudah engkau jalin itu, bantu kami dalam peperangan ini." Nah, di situ bangsa Israel ini akhirnya ya kerepotan. Orang berperang itu ya, kan ya harus menguras waktu, menguras tenaga, capek gitu ya. Sesuatu yang seharusnya itu nggak perlu mereka alami gitu ya. Kalau saja saat itu mereka tidak melakukan sebuah kesalahan. Tapi di luar itu, Yosua ini mengikut apa yang menjadi kata Tuhan. Sehingga Yosua ini juga banyak merebut kota-kota untuk diduduki gitu ya. Meskipun demikian, di masa tuanya itu Tuhan itu ngomong, masih banyak kota-kota itu yang belum diduduki oleh Yosua, oleh bangsa Israel. Jadi meskipun masih banyak yang belum bisa diduduki oleh bangsa Israel, tapi Yosua ini udah lanjut umur gitu loh. Yosua ini sudah mempunyai keterbatasan dalam hal fisik gitu ya, di mana dia itu nggak sanggup lagi berperang gitu. Nah, kadang ada banyak hal-hal kesalahan yang kita lakukan itu membuat tugas-tugas yang dari Tuhan itu nggak bisa selesai tepat pada waktunya gitu. Karena tadinya itu Yosua banyak membuang waktu gitu ya dengan kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Itu sehingga dia tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya gitu. Sehingga ya Tuhan itu memerintahkan Yosua untuk melakukan pembagian tanah-tanah Kanaan ini kepada suku-suku Israel, di mana Tuhan itu berjanji bahwa kota-kota yang belum direbut ini nanti Tuhan itu akan menghalau orang-orang yang ada di kota tersebut sehingga bisa diduduki oleh orang-orang Israel ini. Tetapi itu bukan menjadi bagian dari Yosua lagi, bukan dalam kepemimpinan Yosua. Nah, karena Yosua melakukan keterbatasan, di dalam keterbatasannya itu Yosua melenceng dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi Yosua ini juga mempunyai pribadi yang baik. Ketika dia menjalani masa tuanya, dia itu masih memberikan pesan-pesan sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Dia memberikan pesan kepada orang Israel ini supaya memelihara ketetapan Allah dengan sungguh-sungguh. Itu bisa kita lihat di dalam Yosua 23 ayat 1 sampai 3.
Yosua 23 ya. Yosua 23 ayat 1 sampai 3. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, di ayat yang kedua, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur." Di ayat yang ketiga, "Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu." Kita loncat ke ayat yang ke-6 sampai ke-8 ya. "Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Ayat yang ke-8, "Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang." Dan di ayat yang ke-11, Yosua peringatkan orang Israel, "Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu." Nah, Yosua melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidupnya gitu ya. Ketika dia mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika dia mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, langkah-langkah yang seharusnya dia dan bangsa Israel lakukan, dia melihat penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan Yosua jika dia melakukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia bisa melihat bahwa ada sesuatu perbuatan luar biasa yang ajaib yang mereka dapatkan. Tetapi Yosua juga mengerti bahwa ada hal-hal yang sia-sia yang didapatinya ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, memang manusia mempunyai sebuah keterbatasan. Yosua pun bukan seseorang yang sempurna, ya. Dia bisa tergelincir di dalam mengikut kehendak Tuhan. Tetapi dia ingin mengajarkan kepada orang Israel, jangan sampai mereka mengalami hal-hal yang demikian, yang tidak baik, seperti yang pernah dialaminya. Karena nggak ngikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Padahal Tuhan sudah perintahkan ya dari awal itu, supaya Yosua ini mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikuti langkah-langkah Tuhan. Makanya Yosua ini mengajarkan di masa tuanya
kepada orang-orang Israel. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari ya dari pribadi Yosua ini, yaitu yang pertama tentang ketaatannya. Secara umum, secara garis besar kita bisa melihat ketaatan Yosua. Dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah yang menjadikan dia sukses untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Jadi ketika kita ingin hidup berkemenangan, salah satu caranya kita itu harus taat. Taat pada Tuhan, taat dengan pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa ngomong kita taat mengikut Tuhan, kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tanpa kita menaati pemimpin-pemimpin yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi, karena kalau kita ngomong, loh, aku ini taat kok ngikuti Tuhan. Nah, kalau aku nggak taat dengan pemimpinku, ya karena pemimpinku ini seperti ini, seperti ini. Pemimpinku kan bukan Tuhan, nggak bisa seperti itu. Karena itu ada ayatnya, ada perintahnya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Itu ketetapan itu sudah Tuhan berikan. Bahkan Tuhan pun itu sudah memberikan sebuah contoh dari kisah Musa gitu ya, di mana ketika Musa itu digugat oleh Miriam sama Harun karena dianggap salah gitu ya, menikahi perempuan Kus. Tuhan nggak nyalakan Musa itu, nggak membela Miriam sama Harun itu, tetapi Tuhan malah menghukum Miriam sakit kusta. Karena Tuhan itu melindungi setiap pemimpin-pemimpinnya. Jadi kalau kita ngomong, kita taat sama Tuhan, ya kita pasti juga menaati pemimpin-pemimpin yang ditetapkan Tuhan untuk kita. Meskipun mungkin kita menganggap pemimpin kita itu salah gitu. Biarlah itu menjadi urusan pemimpin kita dengan Tuhan, bukan kita. Kalau kita melihat mungkin ya kita ngomong aja sama Tuhan, kita doa Tuhan, kita meminta petunjuk Tuhan. Tuhan kok aku melihat pemimpinku salah ya, rasanya pemimpinku ini kok semena-mena terhadap aku, menekan aku, pemimpinku ini tidak bijaksana, seperti ini, seperti itu. Nah, kita ngomong aja sama Tuhan. Nah, di situ Tuhan itu pasti akan menjawab kita, pasti akan memberikan tuntunannya buat kita. Gak mungkin kalau kita mau sungguh-sungguh meminta tuntunan Tuhan, gak mungkin Tuhan itu tidak memberikan tuntunannya. Mungkin tidak dijawab seketika itu juga. Tetapi pasti ada waktunya Tuhan itu menjawab. Kita tunggu tuntunan dari Tuhan. Nah, di sini Yosua ini mempunyai sifat pribadi yang taat dengan Tuhan. Dia juga seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan setiap perkataannya. Ketika dia sudah mengikat persahabatan dengan orang-orang Gibeon dan pada akhirnya ketahuan kalau orang-orang Gibeon ini berbohong. Asalnya itu bukan dari negeri yang jauh, tetapi berasal dari tempat, dari kota-kota di mana seharusnya itu diperangi oleh bangsa Israel. Yosua tidak menarik perkataannya. Dia tetap komitmen dengan apa yang diucapkannya. Ketika orang Israel marah, Yosua itu tetap berkata bahwa ya sudah, kalau sudah mengikat persahabatan ya tetap
Itu yang harus kita lakukan. Yosua juga seseorang yang beriman dan setia kepada Tuhannya. Di mana ini Yosua pelajari dari pribadi Musa, dari diri Musa. Musa ini setiap harinya itu tinggal berada di dekat Yosua. Yosua ini ngikut gitu ya, karena dia seorang abdi. Dia merupakan orang kepercayaan Musa. Sehingga Yosua ini ada di sekeliling Musa dan di mana dia itu belajar dari apa yang menjadi sikap-sikap yang diambil oleh Musa terhadap Tuhannya. Nah, sehingga itu juga salah satu modal gitu ya, salah satu kebaikan yang ada di dalam diri Yosua akhirnya. Nah, Yosua ini juga memikirkan rakyat yang dipimpinnya dengan memberikan pesan terakhir supaya bangsa Israel ini hatinya tetap berpaut pada Tuhan. Yosua ini tidak kepingin ketika dia meninggal, dia nanti istilahnya ketika dia meninggal, orang Israel ini nggak berpegang teguh, nggak berpaut kepada Tuhan kembali, sehingga bisa menimbulkan murka Allah. Yosua nggak kepingin orang-orang Israel mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, sehingga dia sungguh-sungguh sampai dia itu ngomong, demi nyawamu. Dia menekankan hal itu supaya ini menjadi suatu notes buat orang-orang Israel mementingkan apa yang menjadi pesan dari Yosua ini. Yosua bukan pribadi yang egois. Meskipun dia ada dalam segi-segi tertentu egois, dia juga pernah ngomong gini, meskipun kamu tidak menyembah Tuhan, aku dan seisi keluargaku tetap menyembah Tuhan. Tetapi secara garis besar, Yosua ini memikirkan orang-orang yang dipimpinnya. Dia tetap merasa itu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap orang-orang Israel sepeninggal dia sekalipun. Nah, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang seperti Yosua, karakter-karakter yang baik yang dimiliki oleh dia. Sehingga kita bisa disebut, kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, umat kepunyaan Allah. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan, biar teman-teman juga bisa menarik, memetik pelajaran demi pelajaran, pesan-pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan, sharing firman pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.